Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita di dalam acara Pelita Bagi Kakiku pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Namun sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi untuk waktu pada pagi hari ini. Engkau izinkan kami untuk kembali bangun dari istirahat kami dan memulai hari kami dengan berkat yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Biarlah ya Bapa Surgawi, manakala kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kami senantiasa diingatkan akan cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Pimpinlah kami semua, sebab kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Perenungan kita pada tanggal 17 Agustus 2020, hari Senin pagi ini, terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyunyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang dengan setia melaksanakan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Hari ini Ibu
Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Senin 17 Agustus 2020 kita memperingati hari ini sebagai hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Merdeka. Merdeka itu penting, bukan saja dalam arti bebas dari penjajahan, penindasan bangsa lain terhadap bangsa kita, tetapi apakah betul-betul kita telah memiliki hati, jiwa, mental yang merdeka, hidup sebagai orang merdeka? Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa di dalam bacaan kita pada pagi hari ini kita mendapati seorang tokoh yang masih muda, bahkan dikatakan seorang anak perempuan, bahkan namanya pun kita tidak tahu siapa nama anak perempuan ini. Hanya dikatakan ia sekarang bekerja pada istri Naaman, tentu sebagai seorang pelayan, tentu sebagai seorang tawanan, karena orang-orang Israel ditangkap dan dibawa sebagai tawanan. Anak perempuan kecil ini masih bersama-sama di dalam tawanan perang itu. Nah, yang menarik ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat, ternyata anak perempuan ini memiliki beberapa kelemahan. Apa itu? Yang pertama, dia adalah tawanan perang. Seorang Israel, tawanan perang, bangsa yang dikalahkan oleh bangsa Aram. Itu sudah kelemahan. Kedua, dia seorang anak. Kita tentu mengenal istilah anak kecil tahu apa sih? Sama, anak ini juga dipandang rendah pada masyarakat pada waktu itu. Ketiga, perempuan. Pada zaman itu budaya patriarkal yang mengagung-agungkan laki-laki sangat kental terasa di dalam kehidupan masyarakat. Tetapi penulis kitab Dua Raja-Raja ini mencantumkan tokoh seorang anak perempuan. Setidak-tidaknya 3 kelemahan, 3 keterbatasan ini ada di dalam tokoh kita pada pagi hari ini. Tetapi yang menarik adalah bahwa di tengah keterbatasannya, di tengah kelemahannya, di tengah 3 kekurangannya, rupa-rupanya anak perempuan kecil ini tetap memiliki jiwa, mental sebagai seorang yang merdeka. Dari mana kita tahu? Ternyata ibu bapak saudara yang terkasih, anak perempuan kecil ini tetap berani menyampaikan, tetap berani menyuarakan, memberitakan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Nabi. Nah,
Ibu bapak, saudara yang terkasih, biasanya orang yang berada di dalam kelemahan, berada di dalam kekurangan, merasa diri tidak berharga, dan oleh karena itu tidak berani banyak berkata-kata. Kita juga mengenal istilah manut wae. Kita mengenal istilah aku ikut saja. Bahkan kadang-kadang diimbuhi dengan kalimat, lah aku iki sopo, lah aku ini siapa, aku ini kan wong cilik, aku ini kan orang kecil, bukan pengambil keputusan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, rasa yang sedemikian itu disebut dengan perasaan minder, disebut dengan perasaan rendah diri. Dan orang yang mengalami perasaan rendah diri biasanya tidak berani bersuara. Nah, tokoh kita pada hari ini tidak memiliki perasaan rendah diri. Ia tetap berani berkata-kata, ia tetap berani menyatakan pendapatnya, ia tetap berani bersuara. Bagaimana dengan kita? Saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak memiliki kelemahan. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak memiliki kekurangan. Kita semua memiliki kelemahan dan kekurangan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita dikuasai oleh perasaan lemah, perasaan kurang, perasaan rendah diri itu atau tidak? Jikalau ibu, bapak, saudara tetap merasa bahwa aku ini kurang ini, aku itu kurang itu, dan lebih baik aku diam, lebih baik aku manut, apa kata orang, ibu, bapak, saudara berada di bawah kekuasaan rasa minder. Ibu, bapak, saudara dijajah, dikuasai oleh perasaan rendah diri. Padahal ibu, bapak, saudara yang terkasih, sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam anugerah Tuhan, seharusnya perasaan-perasaan rendah diri, minder, tidak berharga, tidak berani melakukan apa-apa itu harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan. Sebagai umat beriman, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memiliki rasa percaya diri dan tetap berani membuka hati, membuka kehidupan, supaya Allah dapat bekerja di dalam hati kita dan melalui kehidupan kita. Allah bekerja di dalam hati kita, menumbuhkan rasa percaya diri, dan di dalam anugerah Tuhan kita bisa berkata, aku bisa. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, dan berbagai-bagai tantangan di hadapan ibu, bapak, saudara di dalam kehidupan ini. Jangan berhenti, jangan menyerah. Ibu, bapak, saudara bisa mengatasi segala tantangan tersebut di dalam anugerah Tuhan. Tetapi yang kedua, Tuhan juga mau bekerja melalui kehidupan saudara-saudara, sama seperti Ia bekerja melalui kehidupan
anak perempuan kecil hamba istri Naaman ini. Ibu bapak saudara tetap dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar, bagi lingkungan di sekitar ibu bapak saudara. Hanya bukalah, hanya sediakanlah hidup ibu bapak saudara untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Dan dengan demikian kita boleh berkata, merdeka. Aku telah dimerdekakan dari kungkungan, dari penindasan, dari cengkeraman, dari genggaman rasa rendah diri. Sekarang hidupku adalah milik Allah. Sekarang hidupku adalah milik Kristus. Dan biarlah Allah boleh bekerja di dalam hatiku dan melalui kehidupanku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami diingatkan, ya Bapa Surgawi, supaya kami tidak tercengkeram, tidak dikuasai, bahkan tidak dijajah oleh perasaan rendah diri, minder yang timbul dari dalam hati kami sendiri. Tetapi manakala Kristus telah melepaskan kami, manakala Kristus telah memerdekakan kami, kami dipanggil untuk secara bebas mempersilahkan Tuhan Allah sendiri bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Jangan kami terkungkung oleh perasaan tidak mampu, tetapi ya Bapa Surgawi, biarlah kami senantiasa mengingat bahwa anugerah Tuhan memampukan kami untuk terus bekerja dan melangkah memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup sebagai berkat. Biarlah firman yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan pada pagi hari ini sungguh boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.